Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Chandra. Saya di sini sebagai moderator. Saya akan memulai presentasi pada hari Jumat. Untuk pembahasan awal akan dibahas oleh Mas Hamdan. Kedudukan wanita dalam Islam. Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang solih, tatkala dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena berpegang dengan keduanya akan menjauhkan setiap muslim dan muslimah dari kesesatan dalam segala hal. Rasulullah yang datang ke muka bumi ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan masyarakat. Islam sangat memuliakan perempuan, derajat setara dengan kaum laki-laki, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Al-Quran menjadi rujukan utama sebagai sumber dari ajaran Islam. Oleh karena itu, rumusan-rumusan kedudukan perempuan harus selaras dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya dibaca oleh Mas Rafli, yaitu perbudakan dalam Islam. Tujuan dari hakikat syariat Islam adalah untuk menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah. Jadi Islam tidak benarkan adanya perbudakan yang merendahkan hakikat dan martabat kemanusiaan. Islam yang datang sebagai rahmatan lil alamin memang tidak langsung mengharamkan perbudakan. Akan tapi sejarah hidup Rasulullah menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam melarang perbudakan. Clarence Smith mengatakan bahwa Islam berperang dalam menolak perbudakan. Hal ini dapat kita ketahui di mana syariat Islam banyak sekali yang secara eksplisit menunjukkan tujuan untuk penghapusan perbudakan. Akan tapi penghapusan perbudakan secara bertahap ini menyebabkan musuh-musuh Islam memfitnah bahwa Islam membudayakan perbudakan dan melegalkannya. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah pada Nabi Muhammad SAW saat beliau pindah dari Makkah ke Madinah. Beliau banyak mengambil budak dan jarahan perang seperti dalam perang Badar yang turut mendorong banyaknya perang yang dilakukan oleh suku-suku Islam dengan tujuan untuk mendapatkan budak dari kelompok non-muslim. Mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW menghunduskan pedang untuk merampok dan menaklukkan non-muslim dan memasakkan perbudakan di seluruh tanah jajahan. Dan hal itu masih berlangsung sampai detik ini hingga Silas menyimpulkan bahwa Islam adalah agama perbudakan. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang mempelopori pembebasan perbudakan adalah umat Kristiani di Inggris oleh Wilberforce Clarkson dan di Amerika oleh kelompok Protestan. Selanjutnya Robert Murray juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad memperingatkan kepada Raja Bizantium pada saat itu agar masuk Islam dan bila tidak maka kerajaannya akan dihancurkan dari rakyatnya dan rakyatnya akan diperbudak. Mari juga mengutip hadits 4-370 yang artinya siapapun yang telah membunuh seorang musuh dan dapat membuktikannya maka akan memiliki barang rampasannya. Menurut hadits ini menjadi penyebab kekerasan brutal oleh orang muslim di Afrika seperti di Nigeria dan Sudan dan memperbudak mereka dengan atas nama jihad. Terima kasih. untuk selanjutnya dibaca oleh Mas Fatkur. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peperangan dan perdamaian dalam Islam. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian jihad atau berperang. Kata jihad atau berperang berasal dari kata jahada yajahudu yang mempunyai arti sungguh-sungguh atau berusaha keras. Menurut Imam Roghib, kata mujahadah
Dan jihad artinya berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa jihad terdiri dari 3 macam, yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan atau dohir, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Dalam pengertian luas, jihad mencakup seluruh ibadah yang bersifat lahir dan batin, dan cara mencapai tujuan yang tidak kenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan pamrih, baik melakukan perjuangan fisik, emosi, harta, benda, tenaga, maupun ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama periode Mekah dan Madinah, selain jihad dalam pengertian umum, ada juga pengertian khusus mengenai jihad, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam, yang mana makna inilah yang sering dipakai oleh sebagian umat Islam dalam memahami jihad. Lalu menurut Ibnu Mas'ud, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, dan segala sesuatu yang seseorang mampu. Lalu seorang tokoh Hans Wehr menulis, jihad itu merupakan perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama. Dan menurut Imam Al-Mubarak bin Muhammad Jazari dalam kitab An-Nihayah, jihad berarti bertempur melawan kaum kafir, dan ini adalah perjuangan secara intensif atau mubalaghah, dan berarti pula berjuang dengan segala tenaga dan kekuatan, baik dengan lisan atau qaul ataupun dengan perbuatan atau fi'il. Dengan jabaran tersebut bahwa bisa kita maknai bahwasanya jihad itu kurang lebih seperti halnya berperang. Beragamnya pendapat para pakar tentang makna jihad menggambarkan bahwa makna jihad itu sendiri tidak hanya diartikan sebagai makna yang identik dengan peperangan. Berbagai versi tersebut menyebutkan bahwa jihad juga diartikan sebagai usaha untuk bersungguh-sungguh dalam berbagai kegiatan yang pada akhirnya hanyalah satu yang dituju, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Qayyim, dilihat dari segi pelaksanaannya, jihad atau berperang dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu jihad mutlak atau penjelasannya yaitu perang melawan musuh dalam medan pertempuran. Jihad dalam bentuk perang ini mempunyai persyaratan tertentu, diantaranya perang harus bersifat defensif untuk menghilangkan kekacauan serta mewujudkan keadilan dan juga kebajikan. Kedua yaitu jihad hujjah, yang mempunyai arti jihad yang dilakukan dalam bentuk berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang kuat. Jihad dalam bentuk ini memerlukan seseorang yang punya kemampuan ilmiah tinggi atau kecerdasan yang tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi serta mampu berijtihad. Jihad yang ketiga yaitu jihad yaitu jihad yang mencakup segala aspek kehidupan, baik bersifat moral maupun bersifat material, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat. Jihad seperti ini dapat dilakukan dengan mengorbankan harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jihad ini juga bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan tanpa dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu, dan bisa dilakukan terhadap musuh yang nyata, setan atau hawa nafsu. Nah, jihad atau perang melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar atau yang sering kita hadapi. Contohnya perang Badar, contoh dalam terdahulu yaitu perang Badar, yaitu perang terbesar dan yang sangat menentukan bagi keberlangsungan komunitas Muslim. Kemenangan kaum Muslim dalam perang Badar dengan jumlah yang sedikit melawan musuh yang berjumlah sangat banyak memang dahsyat. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perang Badar adalah perang kecil dan perang besar adalah perang melawan hawa nafsu itu sendiri. Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu. Lalu kita menuju ke perdamaian. Menurut para ahli, damai memiliki arti yang cukup banyak dan dapat berubah sesuai dengan hubungan kalimatnya.
Damai dapat diartikan dengan persetujuan untuk mengakhiri sebuah peperangan atau sengketa, dan masih banyak lagi. Damai juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tenang, dan juga damai juga bisa diartikan sebagai kondisi emosi dalam diri. Konsep damai yang tersusun dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan serta budaya yang ada. Karena memang setiap orang memiliki lingkungan dan budaya yang berbeda, yang mana akan mempengaruhi pola pikir dalam menyusun sebuah konsep perdamaian. Setiap individu pastinya menginginkan sebuah perdamaian, ketenangan dari menjalankan aktivitas, kebebasan dalam memeluk ajaran ketuhanan, tegaknya keadilan serta kesetaraan dalam hidup, terbebas dari peperangan dan lain sebagainya, merupakan cita-cita dari individu itu sendiri. Begitu pula dengan beliau, Sayyid Qutb menegaskan tujuan utama Islam dalam perdamaian, bahwa bahkan Islam sangat teliti dalam melihat makna di perdamaian tersebut. Islam sangat menjaga persatuan dan kesatuan umat manusia. Meskipun selalu ada pertikaian di kalangan umat manusia, Islam datang dan menawarkan satu konsep tunggal tentang ajaran kehidupan bermasyarakat dan hidup beragama. Agama mengajarkan kedamaian serta toleransi. Islam memandang perdamaian sebagai suatu keharusan serta kewajiban. Perdamaian merupakan kunci untuk melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Bahkan untuk melakukan ritual dalam Islam seperti sholat, mengaji, dan lainnya harus dilandasi dengan hati yang damai serta tenang. Segala macam bentuk pertikaian yang mengikis nilai perdamaian sangat dihindari di dalam Islam. Munculnya isu-isu mengenai kekerasan dalam Islam atau radikalisme Islam merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk memberikan solusi dan jawaban yang tepat. Isu ini sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama di tingkat internasional. Radikalisme Islam atau kekerasan dalam Islam merupakan masalah yang banyak dibicarakan entah itu dalam wacana politik dan peradaban global, yang akibat kekuatan media yang memiliki potensi sangat besar pada zaman sekarang, bahkan dalam menciptakan polisi masyarakat rasional dan dunia, maka semakinlah maraknya isu-isu mengenai kekerasan dalam Islam atau radikalisme Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait peperangan dan juga perdamaian dalam Islam. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Untuk materi terakhir akan dibaca oleh Mas Hafat. Monggo. Konsep atau prinsip hubungan internasional dalam Islam. Konsep hubungan internasional berkaitan erat dengan subjek-subjek seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional, dan politik internasional. Organisasi-organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, Perkumpulan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi Perdagangan (WTO), dan sebagiannya berperan besar untuk menjembatani kepentingan berbagai negara. Kita banyak mengenal teori-teori dan konsep-konsep studi hubungan internasional yang berasal dari Barat, di mana sebagai pendekatan terhadap studi hubungan internasional itu lahir di Barat dan masih digunakan hingga saat sekarang ini dalam menganalisis masalah dalam studi hubungan internasional. Jika kita memaknai hubungan internasional sebagai interaksi antar bangsa, tentunya hubungan internasional bukanlah berasal dari Barat seperti studinya saat ini, melainkan sudah terkenal jauh sebelum teori-teori saat itu dirumuskan. Salah satu bentuk hubungan interaksi antara bangsa ini adalah pada masa kemunculan Islam dengan tokoh sentral Nabi Muhammad SAW, baik dalam perannya sebagai Rasul dan pemimpin umat, dari mana Rasulullah dan para sahabat secara historis dapat kita amati begitu banyak dinamika yang terjadi di antara hubungan antara bangsa ketika itu, seperti antara umat Muslim dan Quraisy hingga umat Nasrani dan Kekaisaran Romawi.
Interaksi-interaksi ini terjadi salah satunya adalah untuk melakukan perjanjian perdamaian, di mana ketika zaman kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi beberapa peperangan antara umat Islam dan bangsa Quraisy. Namun pada dasarnya perang bukanlah hanya satu-satunya faktor yang menyebabkan interaksi antara bangsa ketika itu terwujud, tetapi sudah menjadi hal yang lumrah bahwa suatu bangsa tidak akan dapat hidup tanpa ada interaksi dengan bangsa lain. Karena tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi sendiri oleh satu bangsa dan negara. Dengan kata lain, dalam kehidupan bernegara, pada tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat hidup dengan mengisolasi diri dari pergaulan internasional atau interaksi antar bangsa dan negara. Teori dalam hubungan internasional Islam terdiri dari dua aliran, yaitu aliran tradisional dan aliran non-tradisional. Aliran tradisional cenderung lebih realis dan dalam hal ini lebih mirip kepada teori hubungan internasional modern. Sementara aliran kedua non-tradisional menjadikan perdamaian dan kerjasama sebagai dasar dalam hubungan internasional Islam. Dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Islam, M. Iqbal memaparkan beberapa prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional, yaitu hubungan kerjasama yang baik dan adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 mengutamakan perdamaian. Quran Surat Al-Anfal ayat 61 memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Quran Surat Al-Anfal ayat 62 peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan defensif, bukan ofensif. Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 mengajak orang lain kepada Islam dengan cara baik-baik. Quran Surat An-Nahl ayat 126 tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani. Quran Surat At-Taubah ayat 7. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.